Mungkin Anda tidak mengenal kami, Dan kami juga tidak mengenal Anda. tapi di sini kami akan memberitakan berita. Berita yang mungkin tidak perlu Anda tahu, tidak perlu Anda ingat, tapi harus Anda tonton. Dan yang penting Anda harus like, comment, and subscribe. Dan jangan lupa loncengnya diklik. Karena kami dari BH Berita Hits. Kembali lagi dengan saya Reza. Dan saya Ade. Dan jangan bosan-bosan ketemu kita berdua. Mungkin Kita akan memberitakan berita yang lagi hot. hot kayak anu aja Mas, kayak sambel. Iya, kayak hot pop. Hot hotdog. Saya nggak ngerti hot. Oh, nggak ngerti yang Iya. panas-panas. Nggak ngerti. Sukanya yang dingin ya. Heeh. Saya orangnya kan memang dingin. Oh, Iya. karena kebanyakan sikap dia yang terlalu dingin itu ya. Ya, ke bawah lagi kan. Yang ke bawah. Nyampe ke sana lagi Iya. ya. Ya mungkin untuk saya seterusnya akan ke depannya Untuk akan lebih move on lagi. ya akan lebih panas, mencoba lebih panas lagi. Meski cuacanya dingin ya gitu. Karena tidak ada pemicu sama sekali. Oh, kurang support system ya. Iya. Support sistemnya masih keadaan bertahan hidup untuk makan, untuk semuanya. Oh iya, untuk berita hari ini ya. Hari ini kita ucapkan selamat nih kepada Jenderal Andika Perkasa. Jadi itu resmi menjadi Panglima TNI. Wah, selamat. Dan harapannya TNI akan lebih maju lagi. Kan kalau NKRI harga mati kan gitu. Iya. Ya tugasnya tambah berat kan. Ya karena emang kedepannya ini juga tantangan-tantangan baru. Dan pasti TNI kan pasti update dengan alutsista yang terbaru kan pastinya. Dan semoga setelah bergantinya Panglima TNI yang baru, Indonesia makin aman Dan sejahtera. NKRI Harga harga mati. mati gitu. Apa? Ada berita apa Mas hari ini? Berita minggu ini masih seputar olahraga. Seputar sprot. Sport nih, bukan sport ya, sport ya. Sprot. Ini kita harus bangga ini dengan negara kita Indonesia ini. Apa Mas? Apa prestasi apa dari Indonesia? Jadi tanggal 12 November kemarin, Presiden Joko Widodo itu meresmikan sirkuit Mandalika di kawasan ekonomi khusus di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Jadi Presiden kita itu mencoba langsung sirkuit di Mandalika itu. Jadi udah muter-muter pakai motor. The real touring langsung. Dicek gimana sirkuitnya itu. Tapi ya nggak kebut-kebutan gitu. The real apa ya Mas? Ngerasain aspal langsung. Langsung. Jadi rasanya mungkin aman ini ya. Kalau udah dicoba presiden langsung kan pasti sirkuit itu pasti udah aman gitu. Dan pasti sudah melibatkan banyak ahli-ahli ya Mas. Oh iya. Dan yang menjadi sorotan ini motor dari presiden kita. Karena motornya ini anak muda banget gitu. Custom. Motornya custom. Memang presiden kita ini berjiwa muda gitu. Dipakai saya mungkin cocok itu Mas. Aduh, nggak cocok karena jalannya masih kurang bagus di sini. Di sini memang kenapa? Di sini ya
penuh liku dan tanya gitu ya. Banyak berlobang-lobang. Banyak lubang ya, mungkin karena cuaca sama kondisi jalan yang kurang bagus itu sih. Iya, memang rata kan musim hujan. Iya. Kalau Tapi jalannya nggak rata. Nah, jadi di sirkuit Mandalika ini udah siap untuk MotoGP 2022. Jadi negara kita pasti akan banyak dikenal ini. ini untuk pertama kali apa memang udah pernah Indonesia menjalanin apa melaksanakan MotoGP. Jadi untuk pertama kalinya ini di Indonesia. Jadi yang harapannya pasti kan kalau orang luar negeri itu taunya Indonesia itu Bali aja. Jadi ini dikembangkan di Lombok gitu. Dan di Lombok juga kan lebih banyak juga apa yang dieksplor untuk wisatanya juga untuk sekarang kan. Termasuk Pulau Komodo juga kan. Iya, itu apa itu? Yang kapal-kapal itu apa itu, Mas? Labuan Bajo. Oh, Labuan Bajo. Itu saya pengen ke sana. Sama sih saya juga pengen ke sana belum kesampaian. Tapi sewanya itu yang bikin nggak pengen ke sana. Ya, siapa tahu nanti ada yang ngundang ke sana gitu. Iya. Atau enggak memang kita siaran di sana. Atau enggak kita memang patungan gitu. Iya. Sama yang 70%-nya saya 30%. Oh gitu ya. Atau enggak saya yang makan, bayar biaya makan aja. Untung enggak 80-20 ya. Oh, boleh juga. Kayak pembagian apa dulu 80-20 itu ya? Jangan bikin saya mikir matematika. Jadi nanti 2022 ini harapannya nanti bisa terlaksana sih kegiatan MotoGP di Indonesia ini. Dengan kan sirkuitnya sudah diresmikan langsung. Ya apa? Uniknya mungkin nanti pas 2022 mungkin ya banyak penonton Indonesia ya. Dan semoga juga yang lebih antusias karena pecinta apa MotoGP untuk Indonesia kan lebih banyak juga. Banyak juga. Dan semoga juga nggak ada pandemi gelombang ketiga ya. Dan semoga pandemi juga cepat kelar. Iya, karena kami juga kangen juga ada bendera slang di sini. Oh, gitu. Mungkin bukan nanti konser. Iya kan di mana-mana ada. Oh, iya. Semua kegiatan ada bendera slang ya. Tapi di Mandalika ini ada beberapa masalah juga sih setelah diresmikan. Jadi ada beberapa video yang beredar. Jadi video 26 detik ini ya. Bukan video yang 18 detik. Lain cerita. Di Twitter banyak tuh. Banyak tinggal ketik aja itu sudah. Langsung muncul ya. Iya, atau enggak malam Kliwon. Pasti muncul yang 16 detik itu. Jadi di video yang 26 detik ini memperlihatkan aksi seorang pembuka dan penutup peti kargo motor Ducati Pinnacle V4R itu dari tunggangan pembalap Michael Ruben Rinaldi. Itu sebenarnya itu bukan hanya membuka sih. Jadi di video itu ada yang nyoba ngegas gitu, ada yang foto gitu. Padahal membuka aja itu udah nggak bener karena kan bukan milik sendiri. Berarti membuka juga membeli. Ya, seharusnya ditulis gitu ya. Sepertinya nggak mampu kalau langsung membeli juga. Jadi memang kan harusnya harus lebih sopan lah kan gitu ya. Nah, ya kan memicu komen-komen netizen. Mungkin yang mencoba unboxing dan mencoba gas itu ingin memicu adrenalin. Ingin memicu ketertarikan bagaimana viral di sosmed. Ternyata pas viral cuma 28 detik.
nanggung ya. Iya. Kok nggak sekalian 1 jam gitu ya. 1 jam keliling sirkuit. Tiba-tiba harus suruh ganti. Uyang. Tapi itu nggak sampai dihidupkan sih di dalam video itu. Dia di video itu kelihatan kalau cuman main gas saja sih, tapi kondisinya mati. Oh. Tapi yang bikin memalukan itu foto gaya bapak-bapak sih. Cuman gini. Jadi fotonya cuman gitu. Iya. Coba kalau yang anak muda mungkin kayak metal gini. Tapi kan seperti itu juga nggak pantas gitu loh. Kan ya bukan haknya dia. Tanpa izin juga. Ya mungkin kalau memang saya pengen nyoba foto juga, mungkin saya pakai helm, Mas. Gitu. Oh. Helm yang ya? full face itu. Oh, nggak apa-apa, nggak kelihatan mukanya. Yang penting motor. Tapi gini. Sama aja, cuman bedanya wajahnya nggak kelihatan ya. Tapi dari pihak Polda NTB itu sebagai sektor terdepan pengamanan gelaran internasional memastikan kalau persoalan pembukaan peti box Ducati sudah selesai. Jadi cuman salah komunikasi, infonya seperti itu. Dan juga dari pihak Dorna Sport juga nggak mempermasalahkan juga kan ya, Mas? Iya, jadi nggak ada masalah sih tentang video yang beredar itu. Ya mungkin setiap orang kan ada yang ingin penasaran dengan pengen viral ya. Penasaran dengan Motor. Ya mungkin kalau penasaran mungkin dari pikiran netizen ya penasaran nggak apa-apa dibuka, tapi jangan difoto juga. Kan mungkin biasa lihat di TV, pengen udah tahu langsung, kebetulan. Iya foto. Iya foto gini dikirim ke grup alumni sekolah gitu kan. Alumni SDN Cibongbong. Dan ini juga berita selanjutnya juga gelaran Idemitsu Asia Talent Cup IATC 2021 itu tertunda. Oh, dan ini gelarannya di Mandalika juga ya, Mas? Iya, di Mandalika. Jadi kesigapan dari Marshall pada balapan IATC di Mandalika saat ini menjadi sorotan karena belum siap. Jadi yang safety-nya itu tiap titik itu ada 8 orang. Di kita hanya terdapat 4 orang gitu. Oh, yang pakai baju oren-oren biasa di pinggir apa? Iya, yang biasa tim kalau sirkuit ya. Sirkuit itu ada yang crash atau crash apa? Itu. Ya mungkin kenapa dikasih 4 orang? Mungkin dikira penonton juga mau ikut nolongin, bantu ya. Iya, kayak di warlock biasanya. Padahal ini lomba, bukan yang di jalan raya ini. Mungkin nanti pas crash terjadi mungkin ada siap es teh manis sedia di pinggir sirkuit. Jadi Marshall yang bertugas sebagai komunikator pas di lintasan biasanya itu khususnya menyangkut safety di lintasan. Sepertinya halnya ketika terjadi kecelakaan, maka race director memberi perintah kepada Marshall yang bagian di pinggir sirkuit ya. Sirkuit itu ya. Mau bilang stadion. Itu sepak bola itu tadi. Untuk mengibarkan bendera kuning atau bahkan bendera merah jika kecelakaan terjadi. Yang terjadi cukup fatal gitu ya, Mas. Biasanya kan yang itu berarti kurang orang, mungkin apa bendera merahnya yang nggak kepegang gitu ya. Mungkin takutnya yang nolong cuma yang ngibarin 1 orang, yang nolong cuma 3 orang, itu berat.
Iya, motornya berat juga kan. Iya kan kalau 8 orang cukup, satunya sewa nih. Sambil wah Iya, gitu iya. ya. Tiganya bawa HP. Dan mungkin langsung ditanyain, gimana kecelakaannya tadi terjadi? Langsung di-share ya. Oh iya. Wahing, wahing. Pasti setiap pagelaran atau apa daerah pasti juga merasa bangga ya Iya. Mas. Dan ini juga dari Gubernur NTB memberi apa cuitan di akun Twitter. Ada rasa bangga dapat mengambil bagian di event yang luar biasa ini. Insya Allah kami berjanji untuk menjembatani para marshal kita ini dengan penyelenggaraan acara dalam hal ini MGPA SHG. Hah? Oh, sehingga loh. Untuk Bapak Zulkarnain, siapa itu? Jangan pakai singkatan. Saya tidak bisa baca. Saya pikir Shanghai itu. Nggak kenapa ini? Sehingga kesalahpahaman bisa diluruskan dan diperbaikan, bisa dilakukan untuk ajang utama yaitu WSBK dan MotoGP. World Superbike, WSBK itu iya. White Superbike, oke. Jadi mungkin harapannya dari Gubernur NTB ini Zulkiflimansyah ya itu bisa terlaksana si MotoGP. Jadi bisa untuk membanggakan dari wilayah NTB juga kan, untuk mengenalkan juga seperti itu. Mengenalkan apa daerahnya juga. Dan saat MotoGP juga pasti banyak orang luar mancanegara yang mensoroti juga khususnya daerah Lombok NTB, dan itu bisa bikin bangga Indonesia juga untuk khususnya untuk warga NTB juga. Iya, kembalinya ke warga NTB lagi gitu. Iya. Dan MotoGP juga terjadi di Indonesia 2020 masih kita nanti juga. Iya, kita tunggu kabar baiknya sehingga MotoGP bisa terlaksana tahun 2022 di Indonesia. Dan berita selanjutnya masih di MotoGP ya Mas? Masih di MotoGP. Jadi ini andalan kita 46 ini. Jadi Valentino Rossi itu pensiun akhirnya. Oh. Dia menggantungkan helm. Bukan gantung motor. Nggak kuat kalau motor digantung. Jadi yang kuat helm yang digantung. Kan kalau sepeda, kalau pesepak bola gantung sepatu. Kalau volley gantung tangan. Oh ini ada. Apa itu? Badminton, gantung raket. Kalau basket jadi sombong. Basket sombong pensiunnya. Apalagi? Jadi di sirkuit Ricardo Turno di Valencia tanggal 14 November kemarin itu menjadi balapan profesional terakhir Valentino Rossi. Jadi banyak fans-fansnya yang ya merasa kehilangan ya pastinya, karena kan Valentino Rossi juga perjalanan hidup yang panjang di dunia MotoGP. Jadi sejak tahun 96 sampai 2021. Udah berapa tahun itu ya? Itu saya masih umur 2 tahun. Masih umur 2 tahun. Valentino Rossi udah di sirkuit. Saya masih nenen itu.
Ya itu saya untuk nonton MotoGP mungkin masih SD ya, mungkin SD, dan masih belum tahu itu apa. Tahunya balap liar ya. Bukan. Bukan, saya cuma tahunya balap pakai sepeda saya yang biasanya itu, tapi dikasih itu kaleng bekas atau apa itu yang biasa. Oh, biar ada bunyinya. Iya, itu apa itu? Buat aku biasa ya. Oh, aku. Botol plastik dong. Sebut brand terus ya. Iya. Krek yang biasa bunyi itu. Biasanya udah kayak merasa Paling hebat gitu paling ya. hebat Apalagi itu. suaranya kenceng ya. Oh, dan pas saat nonton MotoGP, Pasti Valentino Rossi ya waktu itu ya. iya. Dan Valentino Rossi ini juga menjadi ciri khas bagi warga Indonesia. Ciri khasnya kayak ada yang ngebut, wah pengen kayak Valentino Rossi. Atau enggak jadi nasihat juga. Oh, kamu bukan Valentino Rossi, ngapain ngebut-ngebut? Cukup Valentino Rossi saja. Cukup Valentino Rossi aja ngebut-ngebutan ya. Kamu jangan gitu kan. Dan berita Valentino Rossi pensiun ini juga mungkin menjadi kesedihan banyak orang. Mungkin ada teman saya yang sampai nangis. Gitu. Merasa kehilangan, padahal bukan keluarga, bukan apa-apanya gitu. Tapi merasa kehilangan ya. Cerita saya, aku Rossi pensiun, nangis saya. Terus saya harus ngapain cerita ke saya kamu? Nggak disiapin kan ibu aja. Kamu cowok, kalau cewek langsung nggak apa. Oh kok pundaknya digini kan? Kenapa? Kan siap. Oh gitu. Nyender dulu. Oh nyender dulu. Kalau nyaman kan curhat di Uyung. Jadi Valentino Rossi ini satu-satunya pembalap di sejarah dunia MotoGP ini mulai kelas 125 cc, jadi 250, terus 500 dan MotoGP gitu. Kan 1000 cc sekarang MotoGP. Jadi dia dalam setiap cc itu dia pasti menjuarai gitu. Kalau kata orang sini andalan gitu. Di mana, di Probolinggo juga ada andalannya. Apa kalau Probolinggo? Disebut joki kelenang kan. Daerah Malon. Joki kelenang. Itu jokinya. Itu joki apa itu? Joki kerapan sapi. lain. Sirkuitnya lain itu. Sirkuit lurus itu Mas. Lurus sih. Iya. Valentino Rossi gak kira kuat itu. Gak mampu kayaknya. Hanya orang-orang tertentu itu. Biar orang Madura saja. Jadi Valentino Rossi ini pernah menjuarai 5 kali berturut-turut. Jadi mulai tahun 2001 sampai 2003 itu menggunakan motor Honda. Jadi pakai motor Honda tahun 2001 sampai 2003, dan 2004 sampai 2005 dia sudah berpaling pakai Yamaha. Jadi dan masih tetap menjuarai dunia sih meski udah pindah ke Yamaha gitu. Oh, jadi ini alasannya ya, pas orang Indonesia mungkin pas saya kecil dengarnya kalau sepeda motor itu Honda. Iya, kebanyakan kan apapun mereknya kebanyakan bilangnya kan Honda. Gitu ya. Hondanya masukin. Padahal itu Shogun. Suzuki. Hondanya masukin Jong. Kata Honda. Padahal itu mereknya apa? Karena identiknya dari pas 2001 2003 kan ya juara. Rossi juara, megangnya Honda, tunggangannya Honda. Jadi identik para orang tua mungkin
karena saking fokusnya ke Rossi, sang idolanya. Semua motor jadi sama. Honda ya? Honda. Tapi untungnya waktu pakai Yamaha, ini bajunya nggak sobek-sobek semua kayak Bang Komeng gitu kan. Karena waktu sponsor dulu, saya ingat waktu kecil itu sponsornya ngebut sampai sobek semua bajunya Bang Komeng. Padahal pas saya naikin motor Vega itu Nggak saya ngebut itu ya. malah paketnya yang sobek. Bukan bajunya ya Iya. sobek ya. Kan saya kan sering kurir, sering ngirim paket, bukan kurir itu kan. Oh, Kurir. lain. Ini kurir paket lah. Oh, saya kira kurir itu. Itu iya jangan. Bukan ya? Nanti Nanti ada diikuti ya. Iya. Nanti ada tukang somai di depan rumah nanti. Bawa hati. HT ke HT. Bawa paket, tanjakan naik, turunan turun. Jangan sampai turunan terus naik. Tapi pas datar, mogok, bensin habis. Itu menandakan Yamaha memang semakin depan. Di depan, ya. Honda selalu jualan. Jadi sepanjang karir dari Valentino Rossi ini sukses meraih 199 podium. Jadi 115 itu podium pertama, 67 podium kedua, dan 53 podium ketiga. Jadi 199 itu naik podium semua. Tapi kalah sama Pak RT mungkin. Sering naik podium, apalagi pas setiap hari Agustusan. Jumat. Hari Jumat. Hari Jumat. Karena Pak RT saya itu juga kiai di sana. Oh gitu. Main gitu. Naik Itu podium. lebih dari 199. Apalagi setiap Jumat hitung yang nggak ngira itu kalah. Mungkin saran dari Mas Rossi masuk agama kita biar bertambah dari 199 podium menjadi tak terhingga. Karena tiap hari Jumat naik podium. Iya. Nggak bayang Rossi pas tiap Jumat khotbah di depan. Cerita balap. Oh iya. Oh, Jangan bukan iya cerita juga. Cerita juga. Pengalaman. Jangan, iya, jangan balap liar. Balap di podium. Podium. Podium lah. Balap di sirkuit. Gini nih kalau paket setiap hari. Lupa. Ingatannya jatuh-jatuh lagi. Iya. Mungkin bukan jatuh, Mas. Lebih ke hapus aja, ke format aja. Tapi sepertinya itu bukan podium. Apa itu? Itu mimbar. Ini ikut agama mana? Kok disuruh masuk tapi salah. Kan itu kan sama-sama naik gitu. Sama-sama naik. Saya tahunya kan pas Jumatan, naik podium orang itu. Kalau gitu. kalau saya nggak bagian. tahu. Oh, Waktu itu naik. Tahunya waktu Mas sholat ketiduran. Oh, Jumatan gitu. Lebih banyak tidurnya daripada Karena itu terlalu khusyuk mendengarkan. iya karena pas Meresapi sampai akhirnya nggak terasa tiba-tiba sholat sampai ada orang ngingetin. Ini kan biasanya Mas. saya kira mau jadi makmum. Masih seputar Olahraga juga. Ini ya. Olahraga apa ini, Mas? Sepak bola. Jadi minggu ini masih seputar olahraga terus ya. Ya, Meski kita kurang olahraga sih. Itu mungkin pertanda untuk kita untuk Ya, rajin olahraga ya. rajin lihat berita. Karena tidak ada topik selain olahraga. Olahraga untuk minggu ini ya. Ini membanggakan juga ya, Mas. Membanggakan karena jersey timnas Inggris itu ada made in Indonesia atau terpampang ada tulisan
made in Indonesia. Berarti buatan Indonesia. Buatan Indonesia. Pabriknya di Indonesia dong. Jadi kalau kita nanti keluar negeri, jangan beli jersey. Karena jersinya dari kita. Iya. Jadi dikirim ke sana, nanti dibawa lagi ke sini ya. Harganya lain gitu, Pak. Mungkin kita langsung aja ke pabriknya. Nah, terus kita jualan di sana. Marketing juga. Oh, saya kira orang Indonesia cuma taunya beli aja. Ternyata bisa juga Bisa jual juga. Ini terungkap karena postingan dari akun resmi dari Tim Inggris, ya, timnas Inggris atau federasi dari timnas Inggris memposting sebelum kick off melawan San Marino pada kualifikasi Piala Dunia, memposting foto jersey dari semua pemain dan saat mensorot pas di jersey milik kiper debutannya itu ada tulisan Made in Indonesia dan itu menjadi perbincangan banyak orang Indonesia mensoroti semua karena itu bikin bangga gitu dari kita. Apa itu yang video itu dapat titipan ya? Dapat titipan dari orang Indonesia biar dapat berita gitu. Seperti kita biar ada berita juga. Dan itu juga memicu banyak pro kontra dari netizen Indonesia. Ada juga yang merasa bangga, ada juga yang merasa prihatin karena upah di Indonesia masih standar, padahal kualitas produk kita sudah keluar gitu ya. Udah bikin bangga orang luar, disukai orang luar, tapi upah kita masih di standar ya. Tapi kalau kondisi seperti ini sih dapat upah itu masih disyukuri aja daripada tidak sama sekali yang gitu. Iya, namanya kan mungkin inginnya netizen upah kita setara dengan kualitas dari produknya. Produknya kualitas, upahnya kualitas dan sejahtera. Iya. Jangan sampai produknya kualitas, ya karyawannya nggak kualitas. Udah bersusah payah bikin jersey, udah bagus. Ternyata upahnya pas awal bulan nggak sesuai gitu ya. Langsung pinjol lagi. Dari brand ini juga banyak yang mensoroti dari netizen. Banyak brand-brand yang mungkin dari buatan Indonesia dan ada juga yang ingin mengeksplor pasar Indonesia juga kan Mas. Dari ini ada juga dari Adidas yang mencoba desain baru atau mencoba model baru. Ada desain dari wayang kulit. Tapi bikin netizen Indonesia mensoroti karena sebut dari wayang kulit dari Malaysia. Adidas menyebut dari Malaysia. Itu dari postingan Twitter media sosial Adidas Singapura. Oh, jadi dari Adidas ini bilang kalau wayang kulit itu dari Malaysia ya. Dan itu bikin netizen Indonesia geram. Emosi jiwa gitu ya. Berarti meronta-ronta. Kan juga hal ini menjadi perbincangan karena diketahui UNESCO sudah menetapkan kalau wayang kulit ini karya agung budaya Indonesia sebagai warisan dari Indonesia. Hal itu diakui oleh UNESCO pada tanggal 7 November 2003. Sudah lama. Sudah lama ya. Berarti hal disayangkannya netizen itu
brand bagus atau sekelas Adidas, Adidas ini. kenapa gak resign Oh, dulu? ini. Ya mungkin ini karyawan baru. Langsung. Karyawan baru yang nggak research gitu ya. Nggak mungkin Iya. dikejar target. Target kerjaan, jadi waktu ngetik sambil ngobrolin Upin Ipin mungkin. Akhirnya ngetik Malaysia gitu. Padahal itu ngetik wayang kulit gitu. Bisa jadi seperti itu sih. Tapi ini juga menjadi tamparan juga bagi warga Indonesia dong. Iya. Iya, benar-benar. Bagi saya juga. Saya belum pernah nonton wayang kulit. Wah, ini orang Indonesia tapi belum pernah nonton wayang kulit ini. Tapi marah saya. Yang penting ikut komentar ya. Iya, taunya cuma dari YouTube, tapi untuk nonton langsung itu belum pernah. Berarti belum Indonesia sama sekali berarti saya. Berarti bukan Indonesia banget ini berarti ya. Saya cuma taunya pernah nonton langsung itu cuma Ludruk sama Ludruk. Kalau di daerahku dulu itu rutin tiap tahun itu pasti ada wayang kulit. Setauku biasanya setiap 17-an ya, Mas. Kalau di tempatku ini sih waktu selamatan desa. Oh, saya kira pas 17-an. Ya, cuman waktu awal wayang kulit itu sempat kaget sih ya, kan nggak pernah nonton ya. Itu dari malam sampai subuh itu loh, masih ada gitu. Dan orang-orang bertahan banyak yang nonton. Iya, ya makin lama makin dikit sih. Iya. Cuman enaknya kalau nonton wayang itu, kalau malam pasti ada nasi nanti. Saya nggak Ada makan juga di situ. saya nggak tahu tuh, Mas, karena saya Karena dalang ya tetap bermain wayang kulit. Ya pas nonton wayang itu saya belum pernah kan nonton. Itu terjadi pada saat malam sampai subuh. Malam sampai subuh. Itu kan ekstra banget ya kan. Iya. Ya, Permainan wayang dalangnya kulit itu. sampai dan mungkin yang pantas bilang keberatan itu yang udah nonton karena perjuangannya dari malam sampai subuh nonton wayang, tahu-taunya disebut bukan milik budaya Indonesia, yang itu bikin geram. Bikin geram ya. Tapi ini bisa jadi ini salah satu bentuk promosi juga ya. Dan akhirnya kan dengan ramainya berita seperti ini, akhirnya Adidas naik lagi di Indonesia. Bisa jadi seperti itu. Pancingan netizen Indonesia gitu. Iya. Bisa jadi seperti itu sih. Cuman untuk Adidas ya paling nggak riset dulu lah. Jangan asal langsung post gitu kan. Iya. Dan untuk kita juga, untuk warga Indonesia juga lebih mencintai lagi budaya kita. Contohnya juga kayak batik juga, kan batik juga sering diklaim negara lain. Padahal batik sendiri cuma identik saat kondangan aja. Padahal kita saat kerja aja dipakai batik. Pakai batik. Itu duduk Jumat. Ngapain pakai batik? Iya, padahal Jumat itu kalau Muslim kan harus baju Muslim ya. Kenapa kok batik ini? Kadang banyak orang yang minta diruqyah itu. Iya. Mungkin batik bisa di hari Kamis atau enggak hari Senin. Hari Senin upacara. Oh. Jangan lupa bawa topi sama pakai dasi. Sabuk kalau bisa. Baju masukin itu aman. Tapi dari pihak Adidas sih akhirnya dia minta maaf. Jadi dia ngupload lagi setelah banyak komentar dari netizen kita. Mungkin kalau netizen kita diem ya mungkin pihak dari Adidas diem sih. Mungkin kena mental. Benar. Memang lebih baik minta maaf daripada minta izin. Kok? Iya, izin. Kebanyakan izin memang. Dan ini juga berita dalam negeri nih. Jadi kembali lagi ke
dalam negeri. Mulai tadi kan kita jalan-jalan ke luar negeri. Luar negeri, ya. Lombok luar negeri masih. Iya, Lombok dalam negeri. Iya ya. Lupa masnya. Iya, maksudnya Mungkin ini lebih ke bukan sprot. Oh iya. Iya, ini lebih ke mukbang. Iya, mukbang sama Muay Thai. Oh, Muay Thai. Oh, jadi ricu ya. Jadi ini di Jogja ada di mie gacuan itu sempat ricuh antara ojol sama karyawan. Nah, dari terjadi karena kesalahpahaman. Jadi terkait pesanan dan terjadi kontak fisik dari karyawan gacuan kepada driver ojol. Jadi driver ojol ini udah nunggu, udah dia dapat antrian, cuman dia dilewatin terus. Ceritanya seperti itu sih, dilewati terus. Nah akhirnya si ojol ini tanya ke karyawan, gitu. Mungkin apa karyawannya lagi galau ya? Akhirnya ditanyain gitu emosi. Nah emosi sampai driver ojol ini dipukuli gitu. Iya, ada juga yang bilang sampai nunggu lama karena nunggu lama orderannya sampai dibatalkan sama customer, dan itu bikin ya driver ojolnya marah-marah gitu ke pihak karyawan mie gacuan. Kan ya sama-sama tinggi, sama-sama cari nafkah kan gitu ya. Sama anggap emosinya sama-sama tinggi. Jadi ya nggak bisa terbendung langsung aja. Emosi jiwa. Langsung gas aja. Langsung sikat ini ya. Tapi saya nggak bisa kalau gitu. Nggak bisa. Iya. Terlalu sabar ya. Iya, saya orangnya sabar. Kebanyakan kalau biasanya kalau makan atau saya berdoa dulu, baru 5 menit harus habiskan. Oh gitu. Militer berarti. 5 menit habis ya. Iya. Karena kalau saya makan mie biasanya bukan saya makan, tapi saya hirup. Jadi dari pihak gacuan ini sempat didatangi banyak driver ojol sih. Karena kan jiwa sosial, solidaritas. Kalau hashtagnya kan salam satu aspal kan gitu. Jadi sempat sampai ditutup oleh pihak berwajib. Jadi karena peristiwa. Iya, peristiwa saking ramenya kan. Karena saat ini kan pandemi juga menimbulkan kerumunan juga dengan terjadinya peristiwa itu juga kan menjadi kerugian. Kerugiannya bukan cuma untuk pihak driver ojol sama gacuan juga, bagi masyarakat juga. Kita sudah vaksin, udah pakai masker atau dan terjadi kerumunan itu. Seperti kerumunan itu sih yang bikin mungkin pihak berwenang menutup sementara untuk mie gacuan itu. Iya. Jadi kemarin juga dibahas di narasi ini ya. Jadi dari pihak narasi ini juga menjelaskan seharusnya dari pihak aplikator itu juga memberikan sistem kalau udah orderan cukup banyak seharusnya bisa stop otomatis gitu. Jadi harusnya nunggu sampai orderan itu selesai baru bisa dibuka kembali. Jadi bukan hanya untuk mencari untung terus. Akhirnya kalau kayak gitu kan orderan masuk terus. Nah, dan seperti waktu bulan lalu sepertinya itu waktu BTS itu yang di McD kan seluruh Indonesia itu antri semuanya menunggu. Ya lebih ke mana ya Mas? Lebih ke untuk antrinya aja. Antrinya kita kan nggak ada upahnya juga ngantri.
mau ngantri 3 jam Cuman satu orderan. Ya lebih ke waktunya ya Mas. Ya mungkin juga banyak kalau setiap karyawan lainnya kan gajinya kan per jam atau apa kan Iya, hitungannya benar, jam. benar. Nah, untuk para ojol ini kan nggak ada per jam, yang penting kan Order ya, order dapat setiap dapat ordernya berapa, ya itu yang jadi sorotan juga kan, kasihan juga. Iya sih. Jadi mungkin untuk kedepannya bisa diperbaiki lagi sih sistemnya sih. Iya. Kalau memang ada upah menunggu sih nggak masalah juga. Tapi kalau memang upah menunggunya nggak ada, paling nggak kan sistemnya yang bisa dibenarkan. Seperti kalau memang udah mencukupi dari orderan tersebut, kan bisa di stop dulu, ditutup otomatis oleh sistem. Iya, dan juga buat pihak mana restoran atau apapun yang menyediakan jasa makanan atau apa, ya lebih ditambah kalau memang orderannya banyak atau apa, lebih ditambah ke karyawannya aja biar kualitas pelayanannya juga cepat dan bagus daripada juga menimbulkan ya kayak gini ini satu sama lain, ya orang capek pasti emosi ya. Apalagi akunnya anyep kan. Satunya panas karena orderan nunggu lama, yang satunya orderan banyak nggak ngatasi. Dan bingung juga siapa yang ngelayani. Cuman kan emang kalau dari pihak restoran kan semakin order banyak kan semakin seneng juga. Mereka kan nggak berpikir gimana untuk ojol menunggu. Yang penting kan profit untuk restoran tersebut. Ya paling nggak kan bisa dari sistem karyawannya ditambah juga. Karyawan ditambah atau dari sistem pihak aplikasi. Karyawan ditambah juga, gaji karyawan juga ditambah juga. Biar sama-sama kualitas naik dan juga ya menambah ya profit untuk restoran itu. Apa profit itu? Tiba-tiba untung. Saya ngomong tapi gak tahu artinya. Saya cuma dengar tuh profit. Kalau saya tahunya los gembel terus kayaknya. Jadi untuk berita minggu ini masih kita banyak seputar olahraga. Sama terakhir olahraga juga kan? Oh iya, UFC. Oh, UFC lokal gitu ya. U1000 is offline. saya kalau baku hantam itu nggak bisa itu. Kebanyakan kalau ada baku hantam itu lebih ke mundur. Mundur alon-alon. Iya. Saya pernah itu bawa gebetan saya nggak tahu juga. Kalau itu gebetan temen gitu? Enggak, kalau itu memang ada yang suka juga dan nggak terima. Pas pulang dari rumahnya dicegat. Siapanya? Dia kamu. Terus bilang siapanya? Kakaknya gitu? Enggak, saudara. Hampir saya bilang, oh enggak, ojek. Ojek zondong. Lebih ke menghindari untuk kontak fisik, baku hantam kalau saya itu Mas. Jadi lebih baik yang aman-aman aja, berteman aja daripada baku hantam. Iya, berita terakhir itu ya Mas, baku hantam. Jadi cukup sekian dan terima kasih dari kami. Jangan bosan-bosan, boleh di-share kok nanti ini linknya, di-share ke teman, saudara, temennya temen, doinya temen gitu, gebetan nggak apa-apa. Ndak tatretan kapi cek kelepai nyongok engkok ben boleh like and subscribe tretan. Saya Reza dan saya Ade. Jangan lupa di subscribe dan jangan bosan-bosan bertemu kita berdua.
Dan jangan lupa like, comment, and subscribe karena kita dari BH Berita Hits.